Oke, mari kita bahas ini. Di era baru Formula 1 tahun 2026 yang penuh gejolak, tim yang tadinya tak terkalahkan, Red Bull Racing, sekarang lagi terjun bebas. Dan yang lebih parah, pembalap bintang mereka, Max Verstappen, marah besar. Nah, kita akan kupas tuntas. Ada apa sebenarnya? Dengerin deh kutipan itu, benar-benar bencana. Ini bukan cuma keluhan biasa ya, ini adalah emosi yang meluap dari seorang juara dunia yang udah muak banget. Ini adalah tanda-tanda awal dari masalah yang jauh-jauh lebih besar, yang puncaknya kita lihat di akhir pekan Grand Prix Tiongkok yang kacau balau itu. Oke, sekarang kita terbang ke Shanghai, disinilah puncak frustrasi Verstappen meledak. Dan yang menarik, ini bukan cuma soal mobilnya loh, tapi juga soal arah F1 modern yang menurut dia, ya aneh. Jadi, akhir pekannya di Tiongkok itu benar-benar kacau. Pertama, dia gagal finish di balapan utama gara-gara sistem pendingin ERS-nya rusak. Itu loh sistem pemulihan energinya. Terus di balapan sprint, startnya jelek banget dari posisi 8 melorot ke 15. Hasil akhirnya 0 poin. Ini bukan lagi soal sial teman-teman. Setiap masalah ini nunjukin ada yang salah banget di mobil baru Red Bull. Dan puncaknya, ini dia penghinaan terbesarnya. Diasapi Haas. Bayangin, Red Bull yang biasanya di depan, sekarang malah ada di belakang tim Haas di klasemen. Buat tim sekelas Red Bull, ini bukan cuma hasil buruk, ini pukulan telak. Dan percayalah, ini baru permukaannya aja. Nah, yang paling penting untuk kita pahami, ini bukan masalah sepele yang bisa diberesin dengan satu perbaikan aja. Sama sekali bukan. Red Bull ini kayak lagi bertarung di dua front sekaligus. Di satu sisi, ada mesin baru mereka yang rewel, dan di sisi lain, sasis mobilnya sendiri yang punya banyak banget kelemahan. Coba kita lihat tabel ini. Ini ringkasannya. Masalah mesin, ada reliabilitas komponen, ERS yang gagal, start yang susah, panen energi yang nggak konsisten. Masalah sasis, ada understeer parah, keseimbangan yang buruk, ban cepat habis, dan, nah ini dia, diduga kelebihan berat. Oke, biar gampang kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari mesinnya dulu. Oke, jadi Red Bull Powertrains ini kan pemain baru ya di dunia mesin F1. Wajar kalau mereka ketemu tantangan. Tapi, wow, kenyataannya ternyata jauh lebih pahit dari yang dibayangkan. Jadi masalah utamanya itu di reliabilitas. Sistem ERS-nya gampang banget rusak, kayak yang kita lihat di Tiongkok. Terus soal panen energi, ini juga kritis. Baterainya bisa tiba-tiba drop ke 0 pas mau start. Ya jelas mobilnya jadi loyo. Padahal anehnya kalau lagi jalan lurus, mesin ini potensinya gede loh. Bisa ngimbangin Mercedes dan bahkan ngalahin Ferrari. Jadi ya klasik banget. Punya tenaga besar tapi nggak bisa diandelin pas lagi butuh-butuhnya, terutama pas start. Coba deh bayangin kalian jadi pembalapnya. Sebelum start, kalian harus naikin RPM mesin sampai mentok. Terus ditahan sekitar 10 detik biar turbonya siap. Sambil jalan di formation lap, kalian harus berdoa biar panen energinya maksimal. Pas lampu hijau, kalian cuma bisa pasrah dan berharap baterainya nggak mendadak habis. Gila kan? Prosedur seribet ini ditambah masalah panen energi, bikin setiap start buat Red Bull itu kayak main lotre. Oke, urusan mesin yang nggak bisa diandelin udah. Sekarang kita pindah ke masalah kedua dari monster berkepala dua ini, sasisnya. Karena gini, seandainya mesinnya sempurna pun, mobilnya sendiri, si RB22 ini, ternyata nyetirnya susah banget. Bener-bener mimpi buruk buat pembalap. Nah, musuh utamanya itu ini, understeer. Apa sih itu? Simpelnya gini, pembalap udah belokin setir tapi mobilnya kayak bandel, nggak mau belok, malah lurus aja. Verstappen sendiri bilang setiap lap di Shanghai itu kayak lagi gulat sama mobilnya, cuma buat maksa mobilnya mau belok di tikungan. Dan datanya ngomong jelas banget. Kalau di trek lurus, oke lah, mobilnya kencang, bisa bersaing sama Mercedes. Tapi begitu ketemu tikungan, wah mereka kehilangan waktu banyak banget. Contohnya, sampai 0,3 detik dari Ferrari cuma di 2 tikungan aja. Padahal kan balapan itu seringnya dimenangkan di tikungan, bukan di trek lurus doang. Minus 1,7 detik. Di Formula 1, di mana beda 1/10 detik aja bisa bikin posisi start kamu anjlok beberapa tingkat, selisih 1,7 detik itu udah kayak beda alam. Ini benar-benar nunjukin betapa nggak stabil dan lambatnya mobil ini di momen-momen krusial. Jadi, apa dong biang keroknya? Tim punya banyak teori sih, mungkin konsep aerodinamikanya yang salah, atau mungkin kurang downforce. Tapi ada satu penjelasan yang paling masuk akal, sebuah kebenaran yang secara harfiah sangat berat. Jawabannya, kemungkinan besar adalah bobot mobilnya. Yap, berat. Kabarnya, mobil RB22 ini kelebihan berat hampir 20 kg dari batas minimum.
Dengerin ya, di F1 itu, setiap 10 kilo ekstra bisa bikin mobil lebih lambat sekitar 0,3 detik per lap. Jadi bayangin kalau bebannya 20 kilo. Itu beban ekstra yang harus dibawa pas ngerem, pas akselerasi, pas nikung. Berat banget pokoknya. Dan masalah kelebihan berat ini bukan cuma soal lambat di trek lurus aja, ini kayak efek domino. Mobil jadi lebih susah dikendalikan, keseimbangannya jadi jelek, bannya jadi lebih gampang selip dan cepat aus, ngerem dan akselerasi juga jadi lebih berat, bahkan bisa jadi ini juga yang bikin sistem pendingin mesinnya kurang efisien, yang akhirnya nyambung lagi ke masalah reliabilitas mesin tadi. Semuanya saling terkait. Nah, dengan masalah yang numpuk segunung kayak gini, tim Red Bull akhirnya ngasih pesan ke pembalap dan juga para fansnya. Dan ini pesan yang, jujur aja, agak sulit diterima. Intinya, mereka minta semua orang, terutama para fans, untuk bersabar. Pimpinan tim, Lauren Makis, secara nggak langsung bilang, "Hey, awal musim ini bakal berat buat kita." Mereka sadar nggak ada tongkat sihir yang bisa bikin mobil kegemukan dan mesin rewel ini langsung beres dalam semalam. Kondisi ini jelas bikin posisi Max Verstappen jadi serba salah. Di satu sisi, dia udah mulai nggak suka sama gaya balap F1 yang sekarang, yang menurut dia terlalu berbasis baterai. Dia bahkan udah nyiapin masa depannya di luar F1 loh buat balapan 24 jam. Tapi di sisi lain, dia cinta banget sama tim Red Bull dan para insinyurnya. Jadi dia nggak ada rencana buat pensiun atau pindah tim dalam waktu dekat. Bener-bener dilema, kan? Jadi, pertanyaannya balik lagi ke sini. Di olahraga yang serba cepat ini, di mana mobil melaju 300 km per jam, apa kesabaran itu benar-benar sebuah pilihan? Red Bull boleh minta waktu, tapi tim-tim lain jelas gak akan nungguin mereka. Nah, itulah gambaran besar dari krisis yang lagi dihadapi Red Bull saat ini.